dari praktikum pertama yang praktikum pertama, praktikum ke-8. Pertama ada praktikum 8. Di sini tuh ngebahas tentang densitometer. Untuk tujuannya itu kita untuk mengetahui pengaplikasian dari densitometer ini dan juga untuk mengetahui skala keabuan menggunakan stopwatch, grid, dan film. Selanjutnya buat dasar teorinya, yang pertama ada densitometer. Densitometer itu adalah alat untuk mengukur densitas suatu film menggunakan satuan optical distance yang memiliki citra radiograf dengan rentan 0,25 sampai 2,5. Jika di bawah 0,25 maka citra yang dihasilkan akan terlalu terang, dan jika di atas 2,5 maka citra yang dihasilkan akan terlalu gelap. Densitometer ini merupakan alat untuk mengukur densitas optik dengan cara proses melewati cahaya tampak ke film yang kemudian ditransmisikan. Rumusnya yaitu OD sama dengan log I0 per I, di mana I0 ini merupakan intensitas cahaya sebelum menembus film dan I adalah intensitas cahaya setelah menembus film. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch ini merupakan salah satu jenis sensitometri. Dia ini terbuat dari aluminium yang disusun berlapis-lapis dari lapisan yang tipis sampai yang tebal. Untuk beberapa bagian dilapisi dengan timbal. Selanjutnya ada kaset film. Kaset film merupakan kotak persegi panjang dengan berbagai ukuran. Misalnya ada 18x24, ada 24x30, atau 30x40 dan sebagainya. Kaset film ini berfungsi sebagai alat transport film dari ruang gelap menuju ruang fotosinar X ataupun sebaliknya. Ciri-ciri dari kaset film yang baik yaitu ringan dan mudah dibawa, strukturnya kuat, tidak mudah rusak. Terus di lapisan bawahnya itu ada timbal untuk menyerap sinar hambur. Terus bentuknya sedemikian rupa sehingga mudah dibawa dan tidak melukai pasien. Selanjutnya langsung ke metodenya itu. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini ada pesawat sinar X, ada film radiograf, ada jangka sorong, grid, stopwatch, sama densitometer. Caranya yang pertama, film itu diekspos dengan sinar X dengan diletakkan stopwatch di atasnya. Kemudian filmnya diproses sehingga menampilkan citra dari stopwatch. Kemudian citra dari stopwatch itu diukur densitas optiknya dengan cara pertama kita menyalakan dulu densitometernya, terus kita melakukan nulling atau dipastikan bahwa angka yang tertera itu 0 dengan cara menekan tombol dan reading head secara bersamaan hingga memunculkan angka 0. Selanjutnya citra itu diletakkan di bawah berkas sinar warna hijau, kemudian di tombol reading head-nya ditekan hingga memunculkan angka yang stabil, kemudian dilepas. Lakukan percobaan itu untuk setiap step pada stopwatch-nya. Selanjutnya ketebalan stopwatch ini diukur menggunakan jangka sorong dan hasilnya dicatat. Selanjutnya buat hasilnya. Hasilnya itu didapatkan grafik hubungan antara optical distance sama ketebalan materialnya. Dari grafik itu dapat disimpulkan bahwa semakin tebal materialnya maka optical distance yang dihasilkan itu semakin kecil. Artinya hubungan antara optical distance dan ketebalan material adalah berbanding terbalik. Untuk kesimpulannya, setelah dilakukan praktikum ini, maka dapat diketahui bahwa densitometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kehitaman suatu titik pada radiograf. Nilai densitas yang biasanya membentuk gambaran pada film dan bisa dilihat oleh mata biasanya disebut dengan useful density. Nilainya berkisar 0,25 sampai 2. Kalau misalnya ini aku mau nanya. Jadi kan
kan dari data percobaan itu kan ketebalannya ada 3,1, optical density-nya 1,28. Itu film gambar yang dihasilkan tuh hitam atau putih? Kalau 3,1 berarti dia tuh terlalu gelap. Berarti Hitam. ya, kalau misalnya yang 0,1 densitasnya kan 3,82, terus film yang dihasilkan berarti warnanya putih. Terus apa itu? Oh iya, OD itu apa? OD itu optical distance. Ya benar. Oke, lanjut ke praktikum. Praktikum ke 2 tentang PNM sama Piranha. Oke. Laporan ke-10 ini tentang Phantom dan Piranha multi X-ray. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui macam-macam phantom dalam radiografi. Sama yang kedua yaitu untuk mengetahui cara kerja dari multimeter X-ray. Piranha. Oh ya, Piranha multi X-ray. Ya. Terus yang pertama itu ada Phantom TTDI, di mana spesifikasinya itu nggak ada sih di situ. Materialnya itu ada polymethyl methacrylate atau acrylic. Terus ada density-nya, density dari Phantom ini itu 1,19 gram per cm kubik. Terus buat alignment marking atau penandanya itu nggak tahu bahasa Indonesianya. Line center at the transversal sama coronal and sagittal planes. Terus buat modulnya itu ada dimension OD dikalikan dengan length. Terus untuk badan dewasa ukurannya itu 32 dikali 14,5 cm. Untuk kepala dewasa atau badan anak ukurannya 16 dikali 14,5 cm. Terus untuk kepala anak ukurannya 10 dikali 14,5 cm. Terus berat dari Phantom itu 19,9 kg. Sama yang terakhir ada dimensi dari pot chambernya 1,31 cm. Selanjutnya untuk Phantom mamografi. Fiturnya dalam Phantom mamografi ini standar yang digunakan yang pertama yaitu untuk standar dalam evaluasi kualitas gambar. Terus yang kedua untuk memantau dan menetapkan sistem mamografi sinyal tunomis, resolusi dan dugaan kualitas gambar. Terus yang ketiga yaitu untuk menstimulasi jaringan payudara terstimulasi 4,2 cm. Terus dapat mendeteksi objek dengan cepat dari 0,16 sampai 2,0 mm. Yang terakhir termasuk ke dalam cakram akrilik 4 mm untuk menetapkan kerapatan atau intensitas. Yang terakhir ada Piranha multi X-ray. Piranha multi X-ray ini tuh digunakan untuk daily QA untuk alat-alat radiografi, misalnya kayak CT, sinar X, dental, mamografi. Terus keluaran yang dihasilkan itu ada KVP, waktu, HVL, total filtrasi, ada dosis, laju dosis, sama menunjukkan gambar gelombang. Untuk cara kerjanya sendiri, pertama kita tuh nyalakan dulu Piranhanya itu dengan menekan tombol on off, biasanya ditandai dengan lampu biru yang menyala. Kemudian disambungkan dengan laptop yang sudah terinstal aplikasi Ocean Next TM dengan Bluetooth. Jika tidak bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan USB, namun ada kekurangannya yaitu pergerakannya terbatas. Setelah itu kita memilih modalitas apa yang mau diukur, lalu di-expose dan hasilnya akan tertera pada laptop yang sudah disambungkan dengan Piranha. Kemudian hasil yang didapatkan itu tadi ada KVP, ada waktu, HVL,
filtrasi total, dosis, laju dosis, dan juga menyajikan bentuk gelombang. Ini Phantom CTDI, tadi kamu belum dijelasin Phantom CTDI itu apa? Phantom CTDI itu sendiri adalah sebuah phantom yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang diberikan oleh scanner CT ke jaringan yang dipindai. Terus phantom ini tuh memiliki bentuk silinder dengan diameter dan panjang yang sesuai dengan ukuran scan volume pada scanner CT-nya. Berarti Phantom CTDI itu dia yang di apa Phantom CTDI itu digunakan buat apa? Buat Phantom itu digunain buat apa? Phantom CTDI kan dia kan di CT scan. Nah itu kan dia tuh kan pasti ada kegunaannya Phantom itu. Untuk rumusnya belum tahu. Jadi Phantom CTDI itu digunakan buat QC. oh iya, QC. Jadi Phantom CTDI itu digunakan buat QC, baik QC harian maupun QC bulanan. Terus kalau misalnya Phantom mamografi, bentuknya tuh kayak kotak gitu, terus ada merah-merahnya. Terus tuh kayak ada di dalamnya tuh ada apa ya, kayak garis-garisnya, terus ada bulat-bulatnya gitu. Iya, benar. Terus kalau misalnya yang PH udah sih. Oke, lanjut praktikum 10. Praktikum 10 ini tuh tentang ini ya, jurnal AI. Yang radiologi, radiodiagnostik sama radioterapi. Oke, yang pertama tuh ini dulu buat radiologi. Di sini aku ngambilnya tentang AI untuk memeriksa mamografi itu apakah dia tuh normal, apakah dia kayak bisa ini atau dia berisiko terkena kanker gitu. Jadi pertama, latar belakangnya itu perkembangan sistem kecerdasan buatan untuk AI ini dapat membantu ahli radiologi dalam membaca mamografi dan dapat meningkatkan efisiensi dari screening kanker payudara itu sendiri. Nah, terus untuk tujuannya yaitu untuk menyelidiki apakah sistem AI ini bisa mendeteksi mamografi itu normal, berisiko sedang, atau bahkan mencurigakan, dan juga apakah bisa mengurangi beban kerja dari ahli radiologi itu. Untuk metodenya sendiri di sini itu dikumpulkan sampel dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 pada screening kanker payudara, dan didapatkan sejumlah sampel sebanyak sekitar 114 ribuan screening untuk kanker payudara pada 114.000 wanita. Hasil screeningnya itu konsisten di seluruh kepadatan birat meskipun tidak begitu signifikan untuk sensitivitasnya. Kesimpulannya sendiri, screening berbasis kecerdasan AI ini ternyata dapat mendeteksi mamografi normal, berisiko sedang, ataupun mencurigakan, dan dalam prosesnya dapat mengurangi beban kerja dari ahli radiologi. Selanjutnya yang kedua itu buat radioterapi. Selanjutnya buat jurnal radioterapinya di sini itu tentang quality assurance menggunakan AI, di kemajuan terbaru dalam kecerdasan buatan dalam dunia radioterapi ini tuh kayak masih sangat baru bagi para profesi fisikawan medis. Jadi untuk apalagi untuk QA berbasis AI ini tuh masih baru banget dan membutuhkan kolaborasi dari dokter medis, terus pakar fisika medis sama penelitian AI itu sendiri. Untuk keberhasilan dari penggunaan AI ini bergantung pada alur kerja alat-alat QA-nya itu. QA khusus kasus mengacu pada semua pemeriksaan yang
memverifikasi output dari aplikasi berbasis AI. Ketika kegagalannya itu terlalu sering terdeteksi selama QA khusus, QA rutin dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan komisioning ulang model yang dikerahkan. Pada saat ini, publikasi tentang QA untuk sistem berbasis AI masih sangat jarang, sehingga salah satu metode untuk mengevaluasi kebenaran model adalah dengan menggunakan secara paralel dengan kontrol proses yang statistik. Terus kalau misalnya kan tadi udah ngejelasin tuh yang tentang radioterapi, terus kesimpulannya apa? Kalau buat yang radioterapi ini tuh sebenarnya kesimpulan dari jurnal ini tuh yang tadi itu dia tuh sebenarnya masih jarang yang QA berbasis AI, jadi kayak masih perlu studi lebih lanjut gitu kayak yang tadi harus. Berarti ada jurnal yang lebih yang penelitian lebih lanjutnya lagi. Iya mungkin, tapi belum ketemu aku. Oke, lanjut ke berarti yang USG ya? Jurnal USG. Jurnal USG di sini judul yang saya ambil yaitu tentang nilai diagnostik USG grayscale, color Doppler, dan strain elastografi dalam menentukan keganasan tumor dari payudara. Latar belakangnya, kanker adalah penyakit akibat mutasi sekumpulan gen pada sel tubuh yang mengatur proses-proses penting, yaitu siklus pembelahan sel, pengaturan kematian sel, dan pertahanan kestabilan atau integritas genom. USG ini merupakan alat yang sangat diperlukan dalam pencitraan payudara dan melengkapi untuk melakukan mamograf dan resonansi magnetik. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui nilai diagnostik USG, grayscale, color, Doppler, dan strain elastograf dalam menentukan keganasan dari tumor payudara. Metode yang digunakan yaitu uji diagnostik sampel sebanyak 51 orang dengan gejala klinis benjolan pada payudara. Nah, hasil yang didapatkan menunjukkan hasil pemeriksaan histopatologi didapatkan 18 sampel adalah ganas, 33 sampelnya itu adalah jinak. Dan pada USG grayscale didapatkan sensitivitas 94,4% dan spesifisitas 81,8%. Untuk kesimpulannya sendiri, nah tumor jinak ini mempunyai karakteristik diantaranya yaitu vaskular yang avaskular hingga hipovaskular. Lokasinya pada pembuluh darah di perifer. Sedangkan untuk tumor ganas mempunyai karakteristik hipervaskular, berkolaborasi di perifer dan sentral secara bersamaan. Variabel USG color Doppler yang paling berpengaruh pada penentuan tumor jinak atau ganas adalah jumlah pembuluh darah dan nilai RI. Oke, lanjut ke yang ini, QC USG. Next, praktikum ke-12 itu tentang quality control pada ultrasonografi. Tujuannya yaitu mampu memahami dan menerapkan prosedur quality control pada pesawat ultrasonografi. Untuk pendahuluannya, ultrasonografi ini adalah metode diagnostik yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh pada manusia. Quality control merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas suatu produk atau layanan itu baik sebelum digunakan untuk pengoperasian pada pasien. Selanjutnya pada QC ultrasonografi ini tuh ada dua metode yang digunakan. Dua macam tes. Yang pertama ada frequently performed test dan yang kedua itu ada less frequently
perform test. Untuk frequently perform test sendiri itu ada 5 ininya, Ya, syaratnya apa, ada 5 yang butuh dites. Ya, Yang pertama itu ada physical and mechanical inspection. Tujuannya yaitu untuk menilai komponen keras hardware dari alat USG ini. Langsung hasilnya apa caranya? boleh. Apa prosedurnya? Apa enggak? Yang Ya bisa aja. Untuk prosedurnya ini, pertama tuh kita memeriksa kabel, housing, terus ada transmission service dari kerekatan serta konektor. Terus kita periksa adanya keretakan atau perubahan warna dari kabel ataupun colokan itu. Terus kita cekin juga kinerja tombol-tombol yang ada di USG-nya itu. Terus memeriksa kebersihannya juga, goresan atau kinerja dari tombol kontrolnya. Udah sih untuk penilaiannya atau hasil dari ini tuh yang kemarin, dari percobaan yang kemarin ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi standar atau transducer konveksinya ini rusak. Hanya transducer mikrokonveksinya yang bekerja. Terus yang kedua ada display monitor and hard copy. Tujuannya untuk menilai display monitor dan hard copy pada alat USG. Prosedur atau cara kerjanya, yang pertama, pastikan tombol kontras dan brightness di layar monitor pada posisi baseline. Selanjutnya, tampilkan grayscale test pattern, misalnya stopwatch pattern pada layar monitor. Lalu hitung jumlah grayscale bar yang ditampilkan pada tahap pertama dan tahap terakhir. Selanjutnya dilakukan periksa tes yang ditampilkan untuk menilai apakah ada keburangan atau blur. Lalu dibuatkan hard copy dari masing-masing pencitraan tersebut. Untuk keluarannya atau hasil yang didapatkan yaitu penilaian scale pada kedalaman 3 cm dan diameter 8 mm, terlihat perbedaan kontras atau 6 target. Selanjutnya pada kedalaman 11,5 cm dan diameter 10 mm terlihat perbedaan kontrasnya itu tidak terlihat. Selanjutnya yang ketiga ada image uniformity. Di sini tujuannya yaitu gangguan pada image uniformity ini akan memunculkan artefak yang meningkatkan false negatif dalam pemeriksaan. Untuk prosedurnya, gunakan baseline setting jika ada, atau gunakan cardboard template pada TGC atau time gain compensation. Selanjutnya, tampilkan gambar menggunakan single dan multiple focal zone. Selanjutnya disesuaikan menjadi baseline value, lalu di scan pantomnya dan di freeze image bersamaan menggerakkan transducernya. Untuk keluarannya itu ada vertical bandingnya tampak dan horizontal bandingnya tampak. Terus yang keempat ada maximum depth of visualization yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan pesawat USG dalam mendeteksi dan menampilkan objek dengan sinyal echo yang paling rendah. Prosedurnya yaitu digunakan baseline setting jika ada, jika tidak sesuaikan sistem output and gain, TGC, focal zone, dan resistance sehingga didapatkan gambaran yang cerah atau relatif uniform. Selanjutnya scan phantom dan juga freeze image. Lalu ukur kedalaman penetrasi dengan menggunakan caliper. Lalu filmnya dicetak dari tampilan yang tadi. Terus ukur kedalaman dari film itu. Penilaian yang didapatkan yaitu
visualization-nya tidak tampak 16 cm dan 16 target karena hanya memakai transducer microconvex. Selanjutnya yang terakhir ada distance akurasi yang bertujuan untuk menilai akurasi dari pengukuran alat USG. Untuk caranya tuh masih sama kayak yang tadi yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini kita harus mengukur jarak antara filamen yang jelas terlihat dengan menggunakan kaliper. Keluaran yang didapatkan ada vertical distance dan horizontal distance. Terus yang kedua itu ada less frequently performed test. Yang pertama ada anechoic object imaging. Di sini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan pesawat USG dalam mendeteksi dan menampilkan objek bulat kontras negatif dengan berbagai ukuran. Prosedurnya yaitu gunakan baseline setting jika tersedia, lalu di set multiple focal zone-nya atau single fokus pada depth. Terus sesuaikan gain, power, dan TGC untuk menampilkan sejumlah objek anechoic secara maksimal. Lalu pantomnya di scan. Terus rekam objek anechoic terkecil yang dapat terlihat atau rekam jarak kedalaman di mana objek anechoic dapat terlihat. Terus yang kedua Yang kedua ada axial resolution. Axial resolution ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan pesawat USG dalam mendeteksi serta menampilkan objek-objek yang berdekatan dalam tersusun di beams axis. Untuk keluaran yang dihasilkan itu ada pada kedalaman 3 cm, 6,5 cm, dan kedalaman 10,5 cm. Tapi pada kedalaman 10,5 cm ini titik terluarnya tidak terlihat. Lanjut yang ketiga itu ada lateral resolution or response width. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan kemampuan pesawat USG dalam membedakan struktur yang berdekatan dalam image plane sepanjang garis perpendikular pada beams major axis. Keluaran yang didapatkan sama kayak tadi, ada pada kedalaman 3 cm, 6,5 cm, dan 10,5 cm. Dan pada kedalaman 10,5 cm ini titik terluarnya tidak terlihat. Yang terakhir ada ring down or dead zone yang bertujuan untuk menilai ring down atau dead zone yang merupakan jarak dari permukaan transducer dengan echo pertama yang dapat diidentifikasi. Keluaran yang dihasilkan ada visualization 5 target. Untuk kesimpulannya dari pengamatan dan penilaian ditemukan kerusakan pada transducer atau prop convex sehingga quality controlnya hanya bisa dilakukan pada kedalaman maksimum 6 cm. Oleh karena itu beberapa parameter uji tidak terbaca sehingga perlu dilakukan servis berkala pada pesawat USG tersebut. Jadi nggak bisa lagi tante. Kita pause dulu. Dulu. Itu udah berapa menit sih? Aku 29. Ini. Gak bisa, biar aja nanti aja. Nggak pakai apa? Nggak usah, nggak apa-apa, tahu nggak di video. Tadi disuruh. Kalau aku sih satu video ntar kelihatan 2 orang kan. Udah biar aja.
Tapi yang penting udah ada sih tadi. Iya, nanti aja nih pas waktu itu. Kemarin nyoba nggak USG? Iya, coba. Coba. Kan ada alat sama bahannya tuh. Itu alat sama bahannya apa aja? Alat sama bahannya ada iya. Alat dan bahan pada untuk quality control USG ini kemarin di gedung DFSM ada pesawat USG Aloka ProSound Alpha 10, terus ada Phantom CRIS, sama ada gel transducer. Terus itu kan kita kan waktu QC tuh ada 8 kendali mutu. Nah itu apa aja tuh? 8 kendali mutu WC. Oh, yang 8 kendali mutu itu yang tadi kan, yang pada yang 2 itu. Ya, yang tapi tiap bagiannya. Ya. Jadi ada image uniformity, ada vertical, itu hasilnya. Pokoknya yang ada image uniformity, terus ada depth visualization, terus ada vertical distance, terus ada horizontal distance, terus ada axial resolution, terus ada lateral resolution, terus ada grayscale, sama yang terakhir ada dead zone. Terus buat yang WSG kemarin tuh kan dia di sini kan dikasih tahu tuh kalau misalnya pada kedalaman 3 dia tuh masih terlihat, masih ada visualisernya 0,25, 0,5, 0,1, 0,2, 1, 2, 3, 4. Nah, terus dia tuh kan yang 10 ini kan nggak bisa, soalnya kemarin tuh kita tuh cuma bisa melihat di 6 kedalaman 6 itu masih bisa, cuma pas udah nyentuh kedalaman 7 dia tuh udah nggak bisa terlihat. Jadi alatnya itu tuh kayak harus dikalibrasi gitu untuk yang pesawat WSG-nya. Udah, mungkin itu aja. Revisi. Lanjut. Hah? Ada nanti. Terakhir aja. Oke, lanjut terakhir. Yang terakhir Tas sama uji akunasi. Terakhir laporan ke-13 tentang uji linearitas dan uji akurasi tegangan. Tujuannya yang pertama untuk melakukan dan menganalisis uji akurasi tegangan pesawat Sinar X mobile menggunakan Piranha. Terus yang kedua untuk melakukan dan menganalisis uji linearitas pesawat Sinar X mobile menggunakan Piranha, multimeter Piranha. Ada dasar teorinya. Yang pertama itu quality assurance atau QA pesawat Sinar X. QA atau uji kesesuaian adalah sebuah prosedur yang dilakukan guna untuk mengevaluasi apakah performa dari pesawat Sinar X yang digunakan dapat diandalkan dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selanjutnya kedua itu ada uji akurasi tegangan. Uji akurasi tegangan ini adalah salah satu prosedur dalam uji kesesuaian yang bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan pengukuran tegangan pesawat Sinar X. Akurasi tegangan ini syarat uji lolosnya itu tidak boleh lebih dari 10%. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini adalah uji yang dilakukan untuk memastikan linearitas atau konsistensi dan keandalan pesawat Sinar X yang digunakan ketika pesawat tersebut diberikan parameter input yang berbeda. Parameternya pengujiannya itu ada intensitas radiasi atau MAS. Syaratnya nilai lolos ujinya CL harus kurang dari sama dengan 0,1. Selanjutnya ada Piranha X multimeter. Kayak yang tadi, Piranha X-ray multimeter itu adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk daily QA pada alat-alat radiografi seperti CT, Sinar X, dental atau mamografi yang memiliki keluaran berupa KVP, waktu, HVL, filtrasi total, laju dosis, dan ada menampilkan gambar gelombang.
Untuk metodenya? Ya, untuk metodenya yang pertama itu tentang uji akurasi tegangan. Caranya yang pertama kita harus mempersiapkan settingan dengan peralatan agar siap pakai. Kemarin itu digunakan jarak SID-nya 100 cm dan luas lapangannya 25 cm, 25 kali 25 cm. Terus kita harus menetapkan parameter input berupa KVP dan MAS. Selanjutnya kita dilakukan expose. Terus kita melakukan variasi pada MAS terhadap KVP yang ditentukan pada tiap kelompok. Kemarin kita berkelompok. Lalu mencatat hasil yang tertera pada software Ocean dan mengevaluasi hasil uji. Yang kedua ada uji linearitas. Caranya masih sama kayak tadi, kita harus mempersiapkan settingan SID-nya 100 cm dan luas lapangannya 25 kali 25 cm. Terus kita menetapkan parameter inputnya di sini berupa KVP dan MAS. Lalu dilakukan expose dan melakukan 5 variasi nilai MAS terhadap KVP yang sama. Lalu kita mencatat hasil yang tertera pada software Ocean NextTM-nya dan mengevaluasi hasil dari uji itu. Untuk hasilnya kemarin kelompok 1 itu pakai settingan tegangan 70 KVP dan 32 MAS. Lalu dilakukan perhitungan error dengan rumus KVP ukur dikurangi KVP setting per KVP setting. Jadi didapatkan error itu 6,03%. Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa itu lolos uji karena masih kurang dari 10%. Selanjutnya buat uji linearitas. Kemarin dilakukan tegangan sebesar 202 KVP dengan variasi MAS-nya ada 32 MAS, 25 MAS, 16 MAS, dan 12 MAS. Lalu dilakukan perhitungan dengan rumus CL sama dengan microgray per MAS maksimum dikurangi microgray per MAS minimum per microgray MAS maksimum ditambah microgray per MAS minimum. Itu hasilnya nilai mutlak dan didapatkan hasil sekitar 0,4. Jadi dari hasil itu tuh uji linearitas pesawat Sinar X itu tidak dapat memenuhi standar karena batas ujinya harus kurang dari sama dengan 0,1. Baru didapatkan kesimpulannya? Didapatkan kesimpulan bahwa prosedur uji kesesuaian pesawat Sinar X adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kedalaman dan kualitas kerja dari pesawat Sinar X yang digunakan. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan konsistensi dan kualitas Sinar X yang dihasilkan sehingga citra yang dihasilkan akurat dan juga jelas. Berarti kesimpulannya itu kalau misalnya yang uji akurasi tegangan dikatakan lolos kurang dari 10%. Kalau misalnya yang uji linearitasnya tidak lolos uji karena kurang dari karena lebih dari 0,1. Ya, tapi ini sih kayaknya ada visi di sini. Ini kan 70 PVP ya. Tapi tuh kamu di sini jadi 7. Nah, jadi kayaknya itu sama ini. Ini juga itu 7. Habis itu yang ini di sini ada 6 data tapi di sini disebutinnya cuma 5. Sama ini grafiknya tuh kata Bapak yang suka salah. Tapi kemarin tuh katanya grafiknya tuh gak kayak gini. Tapi ini udah betul hubungan MAS sama microgray. Terus kemarin tuh katanya kalau misalnya MAS gitu tuh nggak boleh disebut MAS, jadi kita harus sebutnya arus. Kayak terus KVP nggak boleh sebut KVP tapi sebutnya tegangan kayak gitu. Habis itu sama ini CL. Ini kan CL itu kan lebih kecil atau sama dengan 0,1. Nah, tapi di sini tulisnya 1. Nah, udah itu aja sih.
gimana cara kerja dari praktikum itu? Jadi kan udah 16 Udah selesai. Oke, selesai. Itu ya dari revisi Mi. Yang Revisi yang itu yang target tadi. itu loh. Terus yang ini tuh QC. di sini tuh sebenarnya tuh buat, kan aku tuh juga bingung ya, bapak tuh nyuruh ini tuh ditambahin sama warna ininya, Oh, warna. yang hitam putih gitu. Ya, hitam putih abu-abu kayak gitu. Terus tuh buat ininya udah, ini tuh kata bapak bukan 0,9, jadi ini tuh masih salah. Grafiknya berarti masih salah. Grafiknya masih salah. Terus yang itu ya, nah habis itu buat phantom itu, phantom tuh ini udah sih, ini udah ada caranya, terus pilihannya udah ada definisinya. Tambahin gambar gitu. Iya, tinggal tambahin gambar pilihannya. Terus yang ini udah, sama ini udah, terus yang WSG tuh tambahin gambar. Udah, itu aja.